Jangan mentang-mentang kita itu gubernur punya level yang lebih tinggi, kemudian manggil bupati namanya aja. Edi misalnya. Gubernur, Bupati Edi Warnoto. Ozan sebagai gubernur manggil arane bae misalnya. Yang nggak sopan. Gubernur meskipun manggil bupati, meskipun bupati itu level kabupaten atau kota, manggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Bupati Majalengka atau Bupati Bapak Edi, panggil Bapak. Ketemuan di ruangan juga, Pak Edi sehat Pak Edi, meskipun kita levelnya presiden, meskipun kita levelnya gubernur, jangankan kepada bupati, kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah, kepada Pak RT pun manggil. Jangan dikamu-kamuin. Kamu gak bener. Wah, salah. Ngerti kan? Kamu gak tahu diri gak? Jangan begitu. Orang yang hatinya mulia itu dia akan memuliakan siapa saja, meskipun dia ada di level bawahnya. Seorang manajer, ya, apalagi lebih muda, itu manggil OB yang umurnya lebih tua, rambutnya udah putih, kumisnya udah putih, itu Pak. Bentar mau lewat Pak. Adabnya bagus banget. Tapi bukan berarti setelah dihormati kita ngelunjak ya. Kita udah bahas tadi. Ini pembahasan tentang akhlak, etika, dan moral kita. Gak apa-apa kita santri lama ngobrol sama santri baru, Mang sehat Mang. Itu elegan banget kelihatan. Ketemu santri lama senior, apalagi alumni, cekeket, kayak yang raja hutan. Orang yang punya hati mulia tuh begitu. Dia akan menghormati siapapun meskipun levelnya di bawahnya, lebih-lebih kalau misalnya umurnya lebih tua. Ya Pak Presiden misalnya hormat kepada bawahannya. Assalamualaikum, ini Pak RT-nya, ya Allah Pak RT. Maaf Pak RT. Misalnya Pak RT datang, ya ada presiden, ada presiden. Misalnya Pak RT atau Pak Lurah datang ke sebuah perkampungan desa. Kita misalnya jadi presiden. Kita jadi presiden. Kita mampir ke rumah yang sedang kita ingin kasih bantuan. Kita, oh ini rumahnya Bu. Pak, ada Pak Lurah, Pak Presiden, ada Pak Lurah. Mana Pak Lurahnya? Pak Lurah, maaf Pak Lurah, saya nggak izin dulu gitu. Dianya meluk kita, Pak Presiden, makasih sudah berkunjung ke kampung kamu. Saya juga makasih Pak Lurah, saya minta maaf, nggak konfirmasi dulu. Ini Pak Presiden, Pak RT. Oh Pak RT, Pak RT, Pak RT. Tapi kalau kita punya hati yang hina, nggak mungkin itu lurah siapa sih lurah, gitu. Kita anggapnya cecunguk, ya kan, cecunguk. Apalagi RT, sirasapa RT, gajian setahun 1 juta, merendahin berarti. Tapi orang yang hati mulia nggak pernah sampai ke hansip, sampai ke satpam tuh, hansip, saya lewat hansip Pak Satpam. Itu berarti levelnya udah level adab yang baik, ya. Kalau orang yang hatinya busuk atau hatinya nggak baik, emang doyan ngerendahin orang. Apalagi terlihat dari penampilan itu tua bangka, nggak punya apa-apa, ngemis. Wa amma sa'ila falah tanha. Kalau ada pengemis nggak boleh dibentak, udah minimal nggak boleh dibentak. Kalau kita ngeremehin jangan dibentak. Tapi yang jelas jangan pernah meremehkan siapapun. Kacau nanti, nyesel. Seseorang yang suka meremehkan orang lain, maka dia akan berakhir pada penyesalan. Marahin bawahan di depan banyak orang, itu termasuk meremehkan. Jangankan marahin, nasehatin saja. Nasehatin bawahan kita, atau nasehatin orang, apalagi orang tersebut udah punya istri, udah punya anak, dinasehatin di depan umum, kita kurang ajar berarti. Emang kita nggak punya akhlak. Itu aja sudah kita nilai diri kita. Atau sepi, tetapi disorot kamera. Disorot kamera itu berarti di depan banyak manusia.
Sepi, nggak ada orang-orang nih, cuma ada kamera doang. Saya marahin kau, gimana nih cara kerja kamu? Nggak bener nih, kinerjanya nggak bener nih. Kamu catatannya mana? Kamu ini mana? Digitu-gituin. Baik apa enggak? Nggak baik. Kalau ngasih nasihat saja, teguran saja, tutup jendela, tutup pintu, berdua, 4 mata, kita ngobrol jantan. Bang, saya minta maaf. Saya harus menyampaikan ini pada abang ya. Saya mohon abang jangan sakit hati, abang jangan tersinggung. Saya sebagai ketua melihat kinerja abang sudah bagus sebagai bendahara. Saya pun respect sama abang. Abang selalu setia sama saya. Abang sudah banyak berkorban dan berjuang buat organisasi kita. Tetapi ya saya mohon maaf karena kebetulan saya kemarin lihat CCTV gitu. Abang jangan tersinggung. Kalau emang ada kesalahan dari abang nggak apa-apa. Manusia tempatnya salah, Bang. Saya juga punya salah. Otomatis abang punya salah. Cuman persoalan ini persoalan lebih ke tanggung jawab, Bang. Jadi saya harap, misalnya abang khilaf kemarin, ambil uang, entah itu untuk tasorub dan kebutuhan apapun, saya harap kalau ada rezeki abang kembalikan ya. Gitu aja. Kalau kita udah lihat CCTV, lalu kita lihat nyolong beneran, vonis saja langsung. Kalau belum ada bukti, jangan. Ya Pak Ketua, makasih Pak Ketua. Enak kan begitu? Akhirnya aib dia nggak tersebar luas di depan orang banyak. Kalau mau tersebar di depan orang banyak, itu yang kaitannya itu dengan kisos, pembunuhan gitu loh. Kaitannya dengan zina muhson di depan masjid. Tapi kalau misalnya dia kesalahan kerja, jangan dia punya anak, punya istri. Wah, kerjaannya di kantor nih. Main gaple terus, Anda itu wakil rakyat, misalnya. Anda tuh wakil rakyat. Anda dipilih oleh rakyat. Anda makan pakai uang rakyat, digaji sama rakyat. Kelakuannya pada begini, kerja ke lapangan sana. Di depan banyak orang, misalnya di depan para anggotanya, di depan anak buahnya, malu nggak kira-kira? Malu. Atau disorot di kamera, yang mana nanti diupload di sosmed, itu sebar luas. Anaknya lihat, istrinya lihat, bapaknya lihat, ya Allah anak saya dimarahin, ya Allah suami saya dimarahin, ya Allah ayah saya dimarahin. Bagaimana isi hati keluarga mereka ketika mengetahui ayahnya itu dimarah? Bener kita nggak menegur orang tuh, bener negur orang tuh, tapi lihat-lihat kondisi. Lihat-lihat kondisi. Kalau misalnya tidak tepat waktu jangan, nggak baik. Apalagi menghancurkan harga diri orang lain. Marah-marah sampai nendang kardus tuar di depan pelayanan. Si pelayanannya gemetar. Diupload, masukin sosmed, sebar luas, kelihatan anaknya, ya Allah ibu saya gemetaran, dimarahin orang. Yang mana dia di rumah seperti singa, seperti macan, galak sama saya, nasehatin saya, nyuruh saya sholat, nyuruh saya ngaji, nyuruh saya berbuat baik, nyuruh saya jangan pacaran. Ternyata bapak saya yang di rumah jadi macan, di luar jadi kucing anggora, coba. Ya kan gak enak jadi lihatnya tuh. Maka negur nggak apa-apa, tapi asal jangan di depan banyak orang berduaan. Itu tuh negurnya tuh, caranya tuh.